untuk membuat tujuan ini saya munculkan biar kita nanti nggak ujuk-ujuk gawe tapi oh prosesnya seperti ini ya. Yang wajib dibuat oleh guru adalah desainnya. Satu, menganalisis CP, CP-nya ini. Jadi kalau kita mau membuat tujuan pembelajaran, itu kita lihat di sini di CP ini konten sama kompetensi. Kompetensi itu kata kerja, konten itu materi. Contoh, CP-nya begini, peserta didik mengenal bendera negara. Kompetensinya berarti mengenal. Coba cari kata kerja di sini, Bu. Mengenal, terus menerapkan. Ini bagi pemula ya. Bapak Ibu sudah fase mungkin menerapkan. Terus apa lagi? Mengenal lagi ya. Jadi kompetensinya ada dua. Kompetensi itu cirinya kata kerja. Bu, kontennya apa ini, Bu? Kontennya apa nih? Kita kan langkah pertama kan menganalisis CP. Kita materinya apa? Kata kompetensinya sudah mengenal sama menerapkan. Kontennya apa? Isinya, materinya maksud saya. Apa, Bu? Dari atas dulu, Bu. Bendera negara. Terus apa? Lagu kebangsaan. Simbol. Lambang. Terus apa lagi? Sila. Pancasila. Lambang negara. Apa lagi, Bu? Nilai Pancasila. Apa lagi, Bu? Tokoh perumus. Tokoh-tokoh Perumus Pancasila ya. Nah, panjenengan kalau menganalisis seperti ini, kita cari kompetensinya apa, terus kontennya apa. Nah, kompetensi ini, Bu, harus mengacu ke taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Kalau panjenengan ingin menerapkan pengetahuan tingkat rendah, yuk hanya mengingat. Ini mengingat itu berarti kemampuan siswa paling rendah. Yang kedua memahami, mengingat dan memahami ini paling rendah. Istilahnya Q1. Terus kata kerja menerapkan sama menganalisis itu mendengar, menerapkan apa yang dia pahami. Misalnya nilai Pancasila menghargai, dia menghargai temannya, itu berarti low, apa itu medium. Menganalisis itu juga mendengar. Kemudian yang C3 tingkat tinggi itu mengevaluasi dan mencipta. Mengevaluasi itu baik buruk, mencipta itu dia berkreasi. Ini C3. Tak ulang lagi, mengingat, memahami itu berarti rendah. Menerapkan, menganalisis menghubungkan itu menengah. Kalau mengevaluasi dan mencipta itu tingkat tinggi. Indonesia, siswa kita berdasarkan analisis PISA. PISA itu penilaian internasional. Kita siswa yang mencipta dan mengevaluasi, kemampuan mengevaluasi dan mencipta hanya 1%. Selebihnya siswa kita hanya mengingat, memahami, itu 99%. Anak kita, sehingga anak kita lemah. Kalau seandainya peran
yo kita hancur. Penduduk Iran anaknya sudah pintar, dia sudah mengevaluasi dan mencipta. Di Cina juga sudah mengevaluasi mencipta. Di Cina itu anak SMA itu sudah bisa membuat radio. Jadi materi pembelajarannya itu merakit radio, kerjasama dengan dunia usaha. Oleh dunia usaha, mesinnya setelah jadi dirakit oleh anak SMA. Oleh pengusaha itu didesain, dihias, dimodifikasi, lalu kemudian dijual ke Indonesia dengan harga yang sangat murah. Ini laporan dari artikel yang pernah saya baca. Di Indonesia anak-anak masih main TikTok, joget-joget lagu-lagu gini. Di Cina mereka sudah bagaimana membuat merancang bangunan, merancang jembatan. Ya kita selama ini hanya mengajarkan mengingat, memahami menurut disodori soal. Jadi nilai tertinggi dari soal itu maka dia yang terpandai. Itu Bu. Nah, tadi di pengertian deep learning itu ada kata memuliakan dengan konsep 3 tadi. Apa yang dimaksud memuliakan? Dimaksud memuliakan itu semua anak harus kita muliakan. Tidak ada anak yang bodoh, sehingga diharapkan semua di kurikulum kita kemarin wajib naik kelas. Menurut saya nggak bisa Pak matematika. Kalau menurut ahli syair itu begini, Bapak Ibu orang tua yang nilai rapotnya rendah, merah, jangan khawatir. Banyak calon seniman yang tidak membutuhkan ilmu pengetahuan alam. Ada calon pengusaha yang tidak membutuhkan pelajaran sejarah dan IPS. Jadi ketika kita mengajar menghadapi murid harus kita muliakan. Semua murid punya kompetensi dan bakat masing-masing. Guru harus menghargai. Contoh, ada sebuah kelas, muridnya bernama Mike Tyson, Ronaldo, Susi Susanti, ada Abdul Hamid. Terus ujian, anak-anak sekarang ujian, materinya tinju. Saya akan membuat materi tinju. Mari diterangkan oleh guru. Nah sekarang kita ujian tinju. Kira-kira yang ranking 1 di kelas itu siapa Bu? Terus besoknya materi pelajaran sepak bola diterangkan terus praktek. Kira-kira yang juara 1 siapa? Ketika belajar agama, tulis Arab, belajar Al-Quran hadis, yang ranking 1 siapa? Abdul Hamid. Atau analoginya begini, ada sebuah kelas, muridnya itu ikan, ada monyet, ada gajah, ada kura-kura. Anak-anak, saya sudah menerangkan materi banyak kepada kalian. Sekarang kalian sudah kelas 6, ayo kita ujian akhir semester. Materi pertama berenang. Kira-kira yang ranking 1 siapa? Ikan. Materi besok memanjat, siapkan peralatan. Yang juara 1 siapa? Monyet. Semua siswa mempunyai bakat, kompetensi, minat, hobi berbeda antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya tidak boleh kita sebagai guru ngomong kamu goblok dalam hal apa. Jadi semua punya potensi. Ada yang bakat sepak bola, ada yang bakat menggambar, ada yang bakat nyanyi. Itu semua kita hargai. Jadi nggak sekedar angka-angka tulisan di kertas. Itulah sebabnya maka kebijakan pemerintah menghapus ujian nasional. Kenapa? Masa kualitas seseorang hanya ditentukan oleh 3 mapel. Matematika, bahasa Indonesia, IPA, menurut 5 mapel dulu ya, yang misalnya jangan, itu berarti terbaik. Tidak begitu. Maka anak-anak harus dihargai potensinya. Ketika kita mengajarnya, gimana Pak? Ada Mike Tyson pinter sepak, pinter tinju, Ronaldo pinter sepak bola, ada Susi pinter bulu tangkis, mulan di apa Pak? Kan gaduh-gaduh. Nah dulu kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum baru ini dihapuskan? Tidak. Silakan masih digunakan, silakan digunakan untuk memilah, menghargai potensi murid kita. Bahwa murid kita itu punya potensi.
Ada anak yang seneng sepak bola kayak belajar estetik. Yo kita nggak usah teori toh, anak-anak atletik adalah 3 jenis atletik, lari, lompat, lempar, mulai sampai merujani. Teknik start yang bagus adalah kaki ditulis di sana. Itu gak zaman. Yuk langsung praktek, diaplikasikan langsung. Silakan anak-anak, kemarin sudah saya terangkan teknik start. Silakan sekarang kita start lari, yaitu kita nilai. Gak usah banyak teori. Teorinya yang perlu diberikan, tetapi praktek itu kita perhatikan. Ketika kita menanam padi, misalnya murid kita padi, maka beda perlakuannya ketika kita menanam jagung. Ketika kita menanam mangga, beda perlakuannya ketika kita menanam rambutan. Jadi masing-masing ada cara guru untuk menghadapi, oh murid saya ini lemah di bidang ini, unggul di bidang ini. Bagaimana guru kreativitas untuk mengajar mereka sehingga tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Itu Bu ya, bisa dipahami, berdiferensiasi ya. Seperti itu. Jadi masing-masing punya kompetensi, nggak boleh kita ngomong bilang goblok. Kalau murid kita mampu hanya 1 sampai 100, ya wes ekono, jangan dipaksa untuk menguasai 1000 sampai 50.000. Kasarannya kalau Bu. Kemampuan dia dari 1 sampai 100 ya dulu kita itu aja, tapi konsepnya sama. Wes itu Bu, jadi taksonomi Bloom itu murid tujuan pembelajaran atau kompetensi yang disampaikan di dalam kalimat tujuan pembelajaran itu ada 3. Kalau tingkat rendah berarti mengingat, memahami. Kalau menengah berarti menganalisis, menerapkan. Kalau high itu mencipta, mengevaluasi. Ini taksonomi Bloom. Baik, sekarang cara membuat RPP halaman 35. Saya cara membuat RPP tadi. Ini Bu ya, cara membuat RPP ini langkahnya. 1, menganalisis CP, CP-nya dibaca, kompetensinya oh ini, kontennya ini. Kalau panjenengan masih belum menguasai, tapi lebih fase langsung saja. Berarti tujuan pertama apa Bu? Jangan menggunakan kompetensi apa? Misalnya mengenal 1 apa Bu? Bendera. Mengenal bendera negara. Tujuan kedua apa Bu? Mengenal Menyanyikan Pak, melakukan Pak. Iya, Iya. menyanyikan kedua. Ya, menyanyikan lagu. Apa lagi Bu? Menyebutkan sila. Simbol ini Simbol dan sila-sila. mengenal simbol Pancasila. Yang keempat menyebutkan ya, menyebutkan sila Pancasila. terus apa lagi? Menyebutkan sila-sila Pancasila. Apa lagi Bu? Memberi contoh nilai-nilai. Ini lambang negara. Kalau panjenengan kan dikasih gini nggak apa-apa, kasih strip gini ya. Ini tujuan. Menyebutkan sila-sila Pancasila. Apa lagi Bu? Menggambar. Berarti pelajaran menggambar ya.
kompetensi ini dimunculkan saja Bu, biar panjenengan nggak bingung ya. Kita gunakan itu mengenal sila-sila Pancasila. Kan kompetensinya ada dua, mengenal ya. Nanti indikatornya menyebutkan apa yang saya katakan tadi, mengenal sila-sila Pancasila. Ini mengenal lagu juga, menerapkan. Nanti ada indikatornya kita perluas. 5, apa Bu? Mengenal apalagi Bu? Menerapkan. Terus apa lagi? Jadi tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namun nanti kalau panjenengan menyanyikan mengenal lagu kebangsaan, berarti nanti indikatornya kalau ingin diperluas ya. Sudah Bu, jelas ini Bu. Jadi cara membuat tujuan pembelajaran itu seperti ini caranya. Elemen misalnya mata pelajaran ini kan Pancasila, pendidikan Pancasila. Elemennya apa? CP-nya apa? Terus kompetensinya apa? Kontennya apa? Namun di RPP nanti kompetensi konten nggak usah dimunculkan, cuma tujuan ini yang dimunculkan, tujuan itu. Bisa dipahami Bu? Nah sekarang membuat alur. Pengertian alur itu dari 7. Ini kan ada 7 tujuan pembelajaran. Nah kira-kira yang diajarkan yang pertama itu yang nomor berapa? Yang diajarkan yang pertama itu nomor berapa Bu? Halo? Mengenal apa? Ini urusan guru ya. Maksud saya tergantung guru. Tergantung Bapak Ibu guru mana yang diajarkan pertama. Mengenal nomor. Mengenal lagu berarti nomor 2. Yang pertama, terus yang kedua nomor berapa Bu? Nomor berapa Bu? Nomor 1. Setelah itu nomor berapa? 3 misalnya terus. Nomor berapa? Halo? Apa Bu? 5 terus. 4 terus.
Terus. Wes, ini alur tujuan pembelajaran. Sudah Bu ya? Ya wes, ada pertanyaan. Langkah pertama menyusun modul ajar adalah menganalisis CP dan membuat tujuan pembelajaran, lalu menyusun ATP. Sampai sudah melakukan itu di sini. Ada pertanyaan apa tidak? Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Selama ini kalau kita membeli di shop itu banyak modul ajar beli gitu ya, murah. Boleh, tapi sampai harus modifikasi ATM, analisis tiru modifikasi. Sampai beli juga nggak apa-apa, tapi harus dimodifikasi. Namun supaya kita memahami, ya oposisi langkah-langkah mereka itu ya seperti ini. Dari alur tujuan pembelajaran ini sudah tersusun, baru kita membuat modul ajar. Ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke modul ajar. Paham ya Bu ya cara membuat tujuan pembelajaran? Oke, sekarang kita ke modul ajar. Modul ajar. Halaman 35. 30, 31, 35. Implementasi pembelajaran mendalam. RPP sama modul ajar, beda apa sama? Halo, RPP sama modul ajar beda apa sama? Beda. Kalau RPP itu lebih sederhana. Di Dirjen Edaran Kemendikbud tahun 2019, RPP itu memuat 3 komponen. 1 tujuan, 2 langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang ketiga perencanaan atau asesmen ini. Jadi disebut RPP manakala memenuhi 3 unsur ini: perencanaan, pelaksanaan, asesmen. Kalau panjenengan hanya 1 lembar kertas orek-orekan, saya mengajar olahraga. Tujuannya siswa menguasai atletik, menguasai materi tentang atletik. Tujuannya gitu ya. Terus kegiatan penyampaian materi pengertian atletik, yang kedua praktek atletik. Terus yang ketiga ada asesmen secara teori dan praktek. Langkah-langkah start siswa asesmennya ya lakukan praktek atletik. Bila walaupun 1 kertas orek-orekan memuat perencanaan, pelaksanaan asesmen itu sudah sah. Kalau misalnya panjenengan program dari modul ajar yang ribet dulu, sampai hanya memuat perencanaan, pelaksanaan asesmen, itu wis RPP sampai sudah jadi guru yang baik. Sak lembar tok. Itu di Jepang sudah diterapkan. Di Indonesia pengawasi kepala sekolah nggak lengkap, ono identitas, ono ini berarti Anda bukan guru yang baik. Akhirnya guru konsentrasinya ke gawe RPP. Ini tidak dibenarkan. RPP sudah disediakan. Pak Nadiem selama ini sudah menganalisis, guru selama ini terbebani oleh itu. Makanya sekarang mulai dari era Pak Nadiem sudah disediakan RPP 1 sampean. Dulu namanya DPMM, sekarang namanya Rumah Pendidikan. Zaman kalau ngajar kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 silakan buka Rumah Pendidikan, ruang GTK, perangkat ajar, sampai klik unduh perangkat ajar, fase A, B, C, sampai buka, sampai unduh di situ. Semuanya sudah lengkap di sana. Saya sudah melihat kemarin ngecek. Sudah ada, kalau berapa bulan yang lalu masih kosong isinya, sekarang sudah ada. Panjenengan bisa ngambil mundur di sana.
Sehingga diharapkan setelah mengunduh, tapi ojo diterima matang-matang, dicek nama sekolahnya diganti, nama kepala sekolahnya diganti, terus mungkin ada materi yang nggak cocok tapi sampean dirubah gitu, disesuaikan. Jadi sampai tinggal unduh. Sehingga nanti diharapkan guru konsentrasi ulang, nggak ribet nyusun modul atau nyusun RPP. Semuanya sudah disediakan. Tinggal sampai print, bukan di print ya, diunduh lalu dimodifikasi, kasih nama. Jadi Pak Ramadan, guru kelas, guru olahraga ini. Jangan ditetap pancet no, guru bahasa Inggrisnya Pak Bimbing, misalnya ya. Diganti, setelah itu di print atau sampai simpan atau di print tunjukkan ke kepala sekolah, Bu ini RPP saya 1 bulan atau 3 bulan atau 1 semester. Itu Bu, jadi guru pulang harus ada perencanaan. Pak, Bu, mana RPP sampai di laptop Pak? Nah, di laptop berarti sampai belum bisa karena nggak ada tanda tangan kepala sekolah. Kecuali sudah di tanda tangan kepala sekolah sampai tanda tangan ini kan sah dimuat di delegasi laptop tak apa sudah ada tanda tangan. Jadi itu sah tidaknya harus ada tanda tangan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah modul ajar RPP tadi kan 3 bagian modul ajar. Apa bedanya? Bedanya itu ditambahi ada metodenya. Di petunjuk pembelajaran mendalam itu hanya ada praktek pedagogi metode di petunjuknya, tapi di contoh yang diberikan lengkap. Akhirnya sudah halaman juga ditambahin. Ya sudah Bu ya, itu bedanya RPP sama modul ajar. Terus bagaimana contoh modul ajar? Sampai sudah punya di situ. Contoh RPP pembelajaran ini. Terus secara teori modul ajar di sekarang ini ada memuat ini. Perencanaan pembelajaran mendalam secara teori memuat 4 yang harus ada di RPP ada 4. 1. Identifikasi. A. Mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Jadi ada formatif awal pemetaan. Murid sampai misalnya 8 siswa menguasai materi tentang perkembangan makhluk hidup, 10 siswa masih lemah, 6 siswa sedang misalnya. Sampai tulis kompetensinya kayak apa. Atau siswa di kelas itu gaya belajarnya kinestetik misalnya atau audiovisual dan sebagainya seperti dulu di kurikulum Merdeka. Terus memahami karakteristik materi, ini masih identifikasi ya. Karakteristik materi, misalnya sampai menerangkan tentang atletik. Materi atletik ini membahas tentang teori atletik dan praktek atletik. Misalnya praktek lari, lempar, lompat dan sebagainya. Terus yang ketiga itu menentukan dimensi profil lulusan. Ada 8 profil lulusan, mana yang panjenengan munculkan? Contoh identifikasi seperti ini. Nama sekolah, kelas, mata pelajaran, jelas ya, alokasi waktu. Nah ini karakteristik peserta didik. Misalnya peserta didik kelas 5 masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena di sekitar mereka dan seterusnya. Gaya belajar atau pemahaman mereka tentang IPA masih rendah, tinggi. Ini kan yang panjang contoh lengkap. Tapi kalau menjadikan ingin singkat, misalnya ini tentang apa ini? Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya siklus terjadinya hujan. Langsung siswa sudah 8 siswa sudah memahami proses terjadinya hujan. 7 siswa masih mengenal
macam-macam air misalnya ya. 15 siswa tergolong kurang dalam memahami siklus air. Jadi tidak harus banyak. Kalau ingin to the point, seperti tadi misalnya dari 28 siswa sampai tanya anak-anak, siklus siapa yang pernah mengenal atau mendengar kata siklus terjadi hujan, yang ngacung 10 tulis. Coba saya mau tanya, siapa yang bisa menerangkan proses terjadi hujan? 5 anak jawab benar, tulis. Jadi nanti di karakteristik didik 8 siswa kurang menguasai materi, 5 siswa sudah menguasai, 7 siswa sudah paham dan seterusnya. Ini karakteristik peserta didik sudah paham Bu ya, sudah bisa dipahami ya. Sekarang materi pelajaran, misalnya tentang gaya di sekitar kita ya. Materi ini akan dibahas jenis-jenis gaya dan seterusnya. Kemudian dimensi profil lulusan boleh dibuat tabel seperti ini. Dimensinya ditulis dulu, boleh dibuat berupa tabel atau dibuat seperti ini. Kalau ini memanjang ake-ake kertas. Jadi kita membuat tabel misalnya DPL 1, dimensi profil lulusan pertama itu keimanan. Tinggal nyentang-nyentang saja sehingga tidak memberatkan. Kemudian capaian pembelajaran ini masuk ke ranah ini desain pembelajaran. Yang pertama identifikasi, saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Sekarang desain pembelajaran. Desain pembelajaran di RPP itu harus ada di modul ajar maksudnya. CP, capaian pembelajaran harus ada tulis di sana. Andai kan tidak ditulis itu nggak apa-apa untuk yang ini. Menentukan topik pembelajaran. Nah untuk